Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 269. Dengarkan apa yang dikatakan Tuan Su. Liu Zineng tiba-tiba mencibir di dalam hatinya. Pada makan malam-malam ini, sebagian besar penonton adalah orang-orang mereka sendiri. Meski dulu ada beberapa orang yang setia kepada presiden lama, namun setelah dirayu dengan hati-hati, mereka semua mendekat padanya. Untuk ketiga link tersebut, dia siap sepenuhnya untuk setiap link, dan tidak akan ada kesalahan. Faktanya, ketika lelaki tua itu mengumumkan bahwa bocah lelaki yang kurang dikenal bernama Ye Tianzong ini akan menjadi presiden, dia sangat marah. Untuk sesaat, dia merasa ingin merobek wajahnya. Namun untungnya, lelaki tua ini tahu cara mengekang jurang tersebut. Meski hasil akhirnya gagal, setidaknya harus ada formalitas. Orang yang mengaturnya sudah siap berangkat. Secara khusus, orang lain akan mengikuti, dia memiliki kesempatan untuk menang. Selanjutnya, jika ada anggota yang perlu menyelesaikan masalah, tolong angkat tangan. Setelah beberapa saat, sorotan akan menyorotmu secara acak, dan jika kamu menemukanmu, kamu akan naik ke panggung. Tujuan aliansi kita adalah untuk saling membantu. Apapun kebutuhan Anda, itu akan terselesaikan sepenuhnya. Dan ini juga merupakan ujian kemampuan beradaptasi dari ketiga kandidat. Siapapun yang melakukan pekerjaan terbaik akan menang. Setelah 3 putaran, siapapun yang memiliki skor akhir tertinggi akan menang. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, pemandangan semula yang cerah menjadi redup kembali seperti sebelumnya. Lampu sorot mulai berkelap-kelip dan mengembara, dan adegan itu juga dilengkapi dengan musik yang sesuai dengan adegan itu. Anggota-anggota itu, setelah mendengarnya, mengangkat tangan mereka satu demi satu, berlomba untuk sukses. Meski para kandidat sudah final, semua orang tetap bekerja keras untuk bekerja sama dengan penampilan. Sorotan terus berlanjut. Kandidat yang disiapkan adalah seorang pengusaha kerdil dengan wajah bopeng. Saat ini, ia terutama bergerak di bisnis grosir teh, dan ia memang menemui kendala. Namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Liu Zineng terlebih dahulu, dan akhirnya ia dapat menyelesaikannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Song Dei akan mundur dari link penyelesaian masalah untuk sementara waktu, sedangkan Su Junwan tidak tahu apa-apa tentang teh, jadi pemenangnya sudah terbagi. Jadi, saat Mazi mengangkat tangannya, personel lampu sorot yang telah disuap dan diatur sebelumnya oleh Liu Zineng, segera menembakkan sinarnya ke arah Mazi. Mengenai hal ini, lelaki tua itu sebenarnya sangat menyadarinya, namun dia tidak menghentikannya, bukan hanya karena dia tidak ingin efek sampingnya muncul, tetapi juga untuk menguji ketahanan Ye Tianzong. Meski Liu Zineng telah mengaturnya terlebih dahulu, namun Ye Tianzong tetap mampu menang dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, sehingga tidak sia-sia atas segala niat baiknya. Jika tidak, dia dan Waner mungkin akan menghadapi lebih banyak tantangan yang dibawa oleh Liu Zineng di masa depan. Jika dia selalu ikut campur terlebih dahulu, maka ketua tidak akan duduk dengan tegas. Bagus. Sekarang sorotannya ada pada ini. Del. Tetapi, tepat ketika Tuan Su hendak mengumumkan bahwa Mazi adalah kandidat yang dipilih oleh sorotan, tiba-tiba terdengar suara sumbang. Cahaya menjadi lebih terang, yang mengejutkan Liu Zineng, yang mengira dia telah mengatur segalanya dengan sempurna, sedikit mengernyit, mencari reputasinya. Diketahui bahwa orang yang mengeluarkan suara berbeda sebenarnya adalah Mo Tiandao. Sadar akan situasi ini, Liu Zineng bergumam di dalam hatinya, meskipun dia tidak menekankan kepada anggota apa yang terjadi malam ini, namun masalah ini telah dipahami secara diam-diam, apa maksud dari kemunculan tiba-tiba orang ini. Tepat di belakang panggung, dia mendengar laporan. Dikatakan bahwa Ye Tianzong memiliki perselisihan dengan orang-orang dari Harimau Hitam, tetapi ketika Mo Tiandao melangkah maju, situasinya segera memburuk. Mungkinkah orang ini milik Ye Tianzong? Berdiri sekarang, apakah Anda berencana membuat masalah? Untuk menyenangkan Ye Tianzong, tetapi untuk menyinggung dirinya sendiri, tidakkah dia tahu balas dendam macam apa yang akan dia luncurkan begitu dia menjadi presiden? Master Sekte Dao Surgawi, bermainlah dengan baik, dan aku akan mendukungmu. Menteri Lan di samping sedikit mengangguk dan mengingatkan dengan suara rendah. Mo Tiandao, sebaliknya, menarik napas dalam-dalam, dia sebenarnya sangat gugup saat ini, dan ini adalah tindakan putus asa. Berdiri sekarang sama saja dengan putus dengan Liu Zineng, sulit baginya untuk membayangkan balas dendam gila seperti apa yang akan dia derita setelahnya. Namun, karena alasan Menteri Lan,
hal ini membuatnya semakin yakin bahwa Ye Tianzong adalah orang yang cakap. Dan kemampuannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh bajingan seperti Liu Zineng. Tidak ada jalan untuk kembali ketika Anda membuka haluan. Di mata semua orang, Mo Tiandao, yang putus asa, berdiri dan berkata dengan lantang, Presiden lama, Wakil Presiden Liu, dan semuanya. Saya adalah penguasa gerbang hidup dan mati. Mo Tiandao, percayalah semua orang tahu tentang saya. Malam ini adalah pemilihan presiden aliansi kita. Saya setuju dengan ketiga prosedur tersebut. Sekarang, kita perlu menyelesaikan kontradiksi diri anggota kita. Saya pribadi berpikir bahwa kemungkinan acak seperti ini agak tidak cocok. Yang terbaik, harus disesuaikan dengan kondisi lokal, dan apa yang dipelajari dapat digunakan sekarang. Hah? Maksudnya apa? Kami kurang paham. Mendengar. Guo Dezang, salah satu kaki tangan Liu Zineng, segera berdiri. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin diungkapkan Mo Tiandao, dia jelas mengenakan celana yang sama dengan Ye Tianzong, dan berencana untuk bekerja sama, jadi dia tidak bisa biarkan pihak lain berdiri. Dan Guo Dezang ini, karena identitas dan latar belakangnya, saat dia mengatakan ini, dapat dikatakan bahwa ada tanggapan yang luar biasa. Segera seseorang berdiri dan mengungkapkan keraguannya. Aturan tetaplah aturan, Mo Tiandao, apakah Anda sekarang berdiri untuk menghalangi proses, atau Anda ingin mengungkapkan hal lain? Siapapun yang menjadi sorotan, biarkan dia menjelaskan kontradiksinya, dan berharap mendapat bimbingan dari ketiga kandidat. Inilah niat awal aliansi kita. Sekarang waktunya sudah tiba dan personel yang tepat sudah dipilih, maka kita harus melanjutkan selangkah demi selangkah. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan dikira kamu anggota masyarakat, jadi kamu bisa melanggar hukum di sini. Anda, semua anggota yang hadir hari ini, jika Anda menarik siapapun secara acak, Anda dapat menghancurkan Anda dalam hitungan menit, mengerti? Orang-orang ini telah dicuci otaknya oleh Liu Zineng, dan mereka semua bergerak ke arahnya. Meskipun frustasi bertemu seseorang seperti Mo Tiandao yang tidak membuka matanya setengah, tetapi pada analisis terakhir, orang lain sepikiran dengan saya. Liu Zineng cukup puas dengan ini, awalnya dia mengira episode sekecil itu akan segera berakhir. Tapi siapa yang tahu? Menghadapi tekanan dari banyak pihak, Mo Tiandao tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia berdebat dengan alasan, jangan bicara omong kosong, semua orang adalah anggota. Terlepas dari yang lama atau yang baru, bagaimanapun, menurut saya, kita harus menyelesaikannya masalah anggota kami. Masalah yang paling sulit dan paling menguntungkan harus diselesaikan. Saya tahu Bopeng ini adalah bisnis teh, dan paling banter itu adalah masalah beberapa juta. Dibandingkan dengan pentingnya anggota kami yang lain, apakah itu sebanding? Jadi saya pikir, daripada membiarkan sorotan menemukan seseorang, mengapa kita tidak merekomendasikan seseorang secara langsung, bukankah itu lebih baik? Anda. Ketika Guo Dezang hendak membantah, di bawah tatapan mata, Menteri Lan akhirnya berdiri di samping Mo Tiandao, dan berkata dengan lantang, saya pikir perkataan Master Tiandao sangat masuk akal. Setidaknya, kami akan pergi ke pilihlah ketua terbaik hari ini, dan pada saat yang sama, kita di sini untuk menyelesaikan masalah. Maka masalah Bopeng ini sebenarnya bukan masalah besar. Kalau kita ingin menyelesaikannya, kita harus menyelesaikan masalah kelas 1. Saya melihat Guo Dezang, Tuan Guo. Angkat tangan Anda, grup medis Changye mereka adalah salah satu perusahaan terbaik di Lincheng, jadi pendapat pribadi saya adalah lebih baik menyelesaikan masalahnya, bukankah lebih baik? Meskipun Menteri Lan sedang berbicara dengan semua orang, tetapi tempat di mana pandangannya beralih adalah Ye Tianzong. Faktanya, dia menonton sambil berbicara, terutama ketika dia merekomendasikan kandidat yang cocok, dia bahkan melakukan kontak mata dengan Ye Tianzong. Apakah masuk akal jika 3 kandidat menyelesaikan masalah Guo Dezang? Ini mengejutkan, Ye Tianzong telah membuat persiapan penuh untuk menghadapi kesulitan Liu Zineng. Tapi siapa tahu, Mo Tiandao dan Menteri Lan datang ke sini untuk membantu. Mengapa tidak? Keduanya berniat mendekatkan diri ke pihak masing-masing, dan bisa memainkan peran lebih besar dalam menyelesaikan permasalahan liga di masa depan. Faktanya, dengan tenaganya saat ini, Huo Fenghuang harus menghadapi Paviliun Tiansu dengan seluruh kekuatannya, sementara Zhong Xiliang dan Lin Changhui perlu membuat keributan besar tentang pengoperasian grup Zongheng. Sekarang, tepat bagi mereka berdua untuk berdiri. Jadi, ketika Menteri Lan mengambil inisiatif untuk membuang ranting zaitun, Ye Tianzong mengangguk tanpa ragu, dan itu benar. Menyelesaikan masalah Guo Dezang tidak hanya dapat mengganggu rencana Liu Zineng yang telah ditetapkan,
tetapi juga memberikan ketenangan kepada istrinya, lagi pula hingga saat ini ia masih sangat khawatir pihak lain akan melancarkan balas dendam yang gila-gilaan. Jadi, kali ini, saya akan mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan Guo Dezang, agar orang ini tidak seperti lalat, selalu berdengung, dan menjengkelkan untuk ditonton. Inilah yang tidak diharapkan Guo Dezang. Secara khusus, hal ini diusulkan oleh Menteri Lan. Sekarang, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui secara sekilas bahwa Menteri Lan dan Mo Tiandao terikat bersama. Namun, Menteri Lan memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahnya, dan Guo Dezang tidak berani membuat masalah dengannya sampai dia mendapat konfirmasi. Mendengar apa yang dia katakan, Jiao menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan curiga, "Paman Lan, apa maksudmu?" "Saya tidak mengerti." "Tuan Guo, Anda adalah keponakan saya. Masalah Anda adalah masalah saya. Karena ini adalah platform yang sangat besar sekarang, Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan, dan ketiga kandidat dapat membantu Anda menyelesaikannya. Bukankah itu hal yang baik untuk Anda?" Seperti itulah kedengarannya. Tetapi jika Menteri Lan dan Ye Tianzong terhubung, itu mungkin tidak disengaja. Bab 270. Guo Dezang tercengang. "Menteri Lan, apa maksudmu? Meskipun aku kagum satu sama lain, itu karena ayahku. Namun, tidak perlu terlalu saling balas dendam dengan diri sendiri, bukan? Hal ini telah lama direncanakan oleh Liu Zineng dan yang lainnya untuk memecahkan masalah Bopeng, tetapi sekarang mereka tiba-tiba mengubah objek solusinya, tidak peduli apa, itu tidak tepat secara emosional atau rasional." Jadi, setelah mendengar ini, Guo Dezang panik dan melihat sekeliling. Menemukan bahwa wajah Liu Zineng muram, jelas dia sangat tidak puas dengan situasi ini. Dan Menteri Lan sangat agresif. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah setelah mendengarnya, anggota lain menganggapnya masuk akal. Mereka hanya lebih mendukung Liu Zineng, tetapi mereka tidak bisa menjadi bonekanya, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Semuanya, saya setuju dengan pendapat Menteri Lan. Masalah Bopeng ini bisa diselesaikan nanti. Karena kita ingin menguji tiga kandidat, kita harus memilih orang dengan kontradiksi terbesar dan status tertinggi. Dan Tuan Muda Guo Dezang ini, apakah itu miliknya status atau pengaruh pribadinya, saya pikir mereka semua sangat berkualitas, semuanya, bagaimana menurut Anda? Menteri Lan mengemukakan pandangannya. Dan Mo Tiandao mengambil ritmenya. Orang-orang yang masih mengeluh tentang mereka berdua, setelah merenung sejenak, akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya setuju." "Tuan Guo, saya baru saja melihat Anda mengangkat tangan. Jelas, Anda juga memiliki tuntutan Anda sendiri. Masalah Bopeng ini memang tidak cukup untuk menjelaskan situasinya. Selain itu, mungkin juga berperan dalam menguji ketiga kandidat. Tidak ada efek kontradiktif yang tajam, atau, biarkan Anda membicarakannya. Pokoknya, apakah itu Ketua Sekte Tiandao atau Menteri Lan, kami bisa menerima konsep yang mereka kemukakan. Apalagi sejauh yang saya tahu, Anda selalu memiliki hubungan baik dengan Wakil Presiden Liu." Mengangguk, "Jadi jangan mendorong terlalu banyak. Tuan Guo." "Tuan Guo." Tiba-tiba, situasi berubah tiba-tiba. Kandidat yang awalnya diatur, masih, telah ditinggalkan oleh semua orang. Dia ragu-ragu beberapa kali dan ingin menjelaskan, tetapi disingkirkan. Pada titik ini, Liu Zineng menghela nafas dalam hatinya. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, setidaknya dia tidak mengikuti rencananya yang sudah mapan untuk mengembangkan bisnis kecil. Namun, Guo Dezang tetaplah dirinya sendiri, dan masalahnya harus diselesaikan dengan benar. Hanya, hal ini membuat Liu Zineng bosan. Mengesampingkan Ye Tianzong, bagaimanapun juga, dia mewakili Su Junwan dalam pertempuran, yang bisa dimengerti. Tapi Mo Tiandao dan Menteri Lan ini datang untuk membuat masalah, yang jelas-jelas dimaksudkan untuk melawannya. Sangat sulit untuk membuka matamu. Saat Guo Dezang masih berjuang, Liu Zineng mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan lantang, semuanya. Mendengar suara-suara berisik dari kerumunan itu terdiam. Melihat Liu Zineng, terutama Guo Dezang, masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia khawatir Liu Zineng akan melibatkannya karena ini, dan setelah menoleh, dia menatapnya dengan ngeri. "Saya harap Liu Zi ini dapat melihat dengan jelas. Saya dan Mo Tiandao, termasuk Menteri Lan, tidak merencanakan masalah ini, dan kami tidak punya niat untuk mencoba mengganggunya secara diam-diam. Saya telah mendengar pendapat Anda. Secara pribadi, menurut saya tidak ada banyak masalah dengan proposal ini. Lagi pula,
Sejak Anda mencalonkan diri sebagai ketua, Anda harus memiliki bakat luar biasa dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Baik itu dari segi pengaruh atau status, Guo Dezang adalah kandidat yang paling tepat waktu, jadi saya setuju. Tuan Song, Nona Su, menurut Anda apakah boleh mengganti Mazi dengan Guo Dezang untuk menyelesaikan masalah? Sambil berbicara, Liu Zineng melihat sekeliling dan bertanya. Song Dei hanyalah agen Cui Haoyang, terus terang, dia hanyalah boneka kayu. Dan perintah yang diterimanya hari ini adalah bekerja sama sepenuhnya dengan Liu Zineng untuk mendapatkan posisi presiden, dengan kata lain mematuhi nasihatnya. Apapun yang dia katakan, dia bekerja sama dengan dirinya sendiri. Jadi, setelah mendengar ini, dia mengangguk tanpa komitmen dan berkata langsung, baiklah, saya tidak punya masalah, kami dapat melakukan apapun yang Anda pikirkan. Terlebih lagi, situasi Tuan Muda Guo ini pasti akan jauh lebih serius daripada situasi Mazi, dan terlebih lagi kita menghadapinya, semakin serius. Ini rumit, semakin kita bisa menunjukkan kemampuan kita. Bagus. Liu Zineng sedikit mengangguk. Lihatlah Su Junwan. Dan Su Junwan tidak tertarik menyelesaikan konflik apapun. Pokoknya, pada akhirnya diserahkan ke Ye Tianzong. Mendengar pertanyaan Liu Zineng, dia tidak menjawab secara langsung, melainkan menatap Ye Tianzong. Kami juga setuju, Wakil Presiden Liu. Ye Tianzong tidak berpikir terlalu banyak, dan langsung mengangguk setuju. Pada saat yang sama, dengan tangan di pinggangnya, dia berkata dengan tenang, Tuan Muda Guo ini pasti memiliki banyak konflik. Saya juga sangat tertarik. Dalam hal ini, biarkan dia menjelaskannya. Itu berhasil. Ketiga kandidat setuju. Anggota lain juga diharapkan. Setelah Mazi diatur untuk dievakuasi, Guo Dezang menghela nafas panjang. Dia merasa tidak enak, dia bergegas membawa bebek kerak, tidak rela. Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, dia tidak memiliki cara lain yang baik, jadi dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, biarkan aku untuk memperjelas pertanyaan saya. Namun kalau saya benar-benar mengatakannya, saya khawatir masalahnya agak besar, Anda harus siap mental. Tidak masalah. Kemudian, dikelilingi oleh penonton, Guo Dezang melangkah ke atas panggung. Penonton di bawah juga sudah tidak sabar menunggu. Ke-10 juri telah duduk, siap untuk mencetak skor kapan saja. Selama berjalan, Guo Dezang dan Liu Zineng saling memandang dan diam-diam mengangguk. Bagi mereka berdua, itu adalah penyisipan pohon willow dan willow yang tidak disengaja. Awalnya, saya tidak bermaksud mengintensifkan konflik di sisi baiknya, karena mereka ingin mati, biarkan mereka terpenuhi. Kalau begitu, Guo Dezang, selanjutnya, terserah kamu untuk menjelaskan masalah yang kamu hadapi saat ini. Hanya ada satu, tetapi kamu harus memilih yang paling akut dan paling mampu menunjukkan kemampuan presiden untuk menghadapinya. Setelah itu Anda menjelaskannya, ketiga kandidat akan menjawab satu persatu, dan akan memilih rencana yang paling layak dan menerapkannya untuk Anda setelah perjamuan. Presiden tua yang baik. Guo Dezang mengangguk. Mengambil napas dalam-dalam, memegang mikrofon, dan melihat secara khusus ke arah Ye Tianzong, dia berkata sambil berpikir, masalah terbesar yang saya temui sejauh ini adalah ada seseorang yang sangat sombong dan memprovokasi saya. Ini masalahnya. Guo Dezang berbicara dengan fasih. Apa yang dia katakan merujuk pada konflik yang terjadi di Bank Pertanian pada siang hari ini. Meskipun dia tidak menyebutkan namanya secara langsung, jelas dia sedang membicarakan Ye Tianzong. Setelah menjelaskan masalahnya, Guo Dezang ini bukanlah lampu hemat bahan bakar, meskipun menghabiskan siang dan malamnya, dia adalah seorang playboy sejati. Tapi dalam soal berkolusi dengan pengkhianat, dimainkan secara maksimal. Dia dan Liu Zineng baru saja melakukan kontak mata singkat. Karena Ye Tianzong adalah perwakilan dari Su Junwan, pasti akan membuatnya merasa malu untuk membicarakan masalah ini. Pada akhirnya, Guo Dezang menjadi semakin bersemangat, membesar-besarkan suasana hingga ekstrim, anak malang, berani bersaing dengan saya demi uang. Tidak masalah. Lagi pula, saya, Guo Dezang, belum pernah melihat siapapun sebelumnya, tetapi, setelah saya mengungkapkan identitas saya, pihak lain masih menantang saya. Saya berkata, saya adalah tuan muda dari grup medis Changye, dan pihak lain mempermalukan keluarga saya, tidak apa-apa. Tetapi saya mengatakan bahwa saya adalah anggota dari League, dan pihak lain menjadi lebih lancang, bahkan menyebut liga kami sebagai sampah, dan bahkan menghina Anda, Presiden lama, semuanya, apa yang harus Anda lakukan dengan orang seperti ini? Sangat bagus. Ye Tianzong tidak hanya menjadi orang berdosa yang keji. Selain itu, mereka mengarang fakta begitu saja,
membangkitkan kemarahan semua orang dengan alasan memfitnah Long Night Medical Group dan aliansi. Sungguh. Setelah mendengar ini, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berteriak tak terkendali. Itu terlalu sombong, siapa orang ini, yang berani meremehkan grup medis Chang'e? Dia juga menghina liga kita. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan pergi dia. 3 juta itu luar biasa. Tuan muda kita Guo hanya mengambil uang untuk memberikan hadiah kepada presiden lama. Jika itu dibandingkan dengan membuang uang, apakah dia masuk hitungan? Sekarang, saatnya untuk menguji kemampuan ketiga kandidat. Kita perlu menemukan solusi yang masuk akal, dan kemudian membunuh orang ini setelah fakta, dan melawan aliansi kita. Dia benar-benar lelah bekerja. Semua orang berteriak. Su Junwan dan Tuan Su tidak memahami keseluruhan cerita, jadi emosi mereka cukup stabil. Namun, dari awal hingga akhir, Ren Yurou, yang telah melalui seluruh kejadian, tidak dapat lagi menahan diri. Segera berjalan dalam langkah-langkah kecil, dan berkata dengan suara rendah, Tianzong, Mo Tiandao dan Menteri Lan ini tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Itu cukup untuk menyelesaikan masalah yang disebut Bopeng. Pada akhirnya, mereka bersikeras masalah ini. Katakan, lihat kinerja orang-orang ini, apa yang harus kita lakukan? Bagus. Mereka berdua ingin membantuku. Dan aku juga berharap menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan kekhawatiranmu. Bagaimanapun, yang asli tidak mungkin palsu, dan yang palsu tidak mungkin asli. Istriku, jangan khawatir, aku bisa menanganinya dengan baik. Dari awal sampai akhir, Ye Tianzong sangat tenang. Setelah meyakinkan Ren Yurou untuk beberapa patah kata, presiden tua itu berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, oke, deskripsi Guo Dezang memang sangat serius. Kelompok mereka menempati proporsi yang relatif penting dalam aliansi kita. Jika seseorang menantangnya, itu melawan kita. Penghinaan. Khususnya, pihak lain juga menghina liga kita secara lisan. Jika hal semacam ini keluar, dan jika kita tidak mengambil tindakan lain, itu dapat melemahkan pengaruh kita. Oleh karena itu, selanjutnya, kami akan memberikan 3 kandidat, berikan saya beberapa menit untuk memikirkannya, dan kemudian silakan mulai menjawab. Semua pihak dalam ayunan penuh. Anggota di luar panggung masih mengobrol. Namun, ekspresi Mo Tiandao dan Menteri Lan tiba-tiba berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Guo Dezang akan benar-benar mengarang omong kosong seperti itu. Awalnya saya ingin datang membantu, tapi ternyata merugikan diri sendiri. Mereka di bawah sana, sangat gugup, berbisik dengan suara pelan, untuk beberapa saat tidak tahu harus berbuat apa. Adapun Song Dei, dia sangat acuh tak acuh selama seluruh proses, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah beberapa saat, dia langsung abstain. Dan Guo Dezang telah memberitahu Liu Zineng tentang hal ini sekarang. Ketika masalah ini dibahas, senyuman jahat muncul di wajah Liu Zineng. Setelah selesai berbicara, Guo Dezang menghampiri dan berkata sambil tersenyum dingin, bagaimana? Jika ini hasil yang kamu inginkan, maka saya akan memberikannya kepadamu sekarang, dan lihat penampilanmu selanjutnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.